Halo teman-teman, nah di part kedua ini kita akan membahas mengenai judul. Pasti teman-teman udah pernah tahu atau udah pernah melihat judul dari sebuah teks itu apa, ya kan? Nah, sebenarnya judul itu adalah suatu hal yang merepresentasikan isi atau substansi dari sebuah teks. Jadi misalnya teman-teman pengen baca suatu teks, teman-teman pasti akan lihat judulnya dulu, ya kan? Nah, dari judul tersebut, teman-teman bisa mengira-ngira apa sih isi dari teks ini, gitu. Nah, penulisan judul itu juga harus ditulis sesuai dengan PUEB. Ini untuk judul yang bersifat formal ya. Misalnya untuk penulisan di artikel ilmiah, kemudian di skripsi, tesis, makalah, ataupun misalnya di media massa seperti di koran atau majalah seperti itu ya. Sifat judul yang ketiga itu juga menarik, tapi ini opsional. Jadi yang terpenting adalah yang dua atas ini ya, representatif dan penulisannya sesuai PUEB. Nah, untuk masalah menarik yang menarik itu belakangan. Ini juga nggak harus sih sebenarnya. Nah, terus kita akan belajar tentang simpulan. Jadi, simpulan itu adalah menyimpulkan atau membuat pernyataan akhir dari pernyataan-pernyataan sebelumnya yang bersifat khusus. Jadi ada teks ya, berisi pernyataan-pernyataan banyak ya, yang sifatnya itu khusus. Kemudian kita buat simpulan yang bersifat umum yang bisa menggambarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kemudian harus mencerminkan seluruh isi paragraf dengan runtut dan logis. Kemudian simpulan juga harus memuat gagasan pokok, oke? Nah, selanjutnya ada rangkuman atau ringkasan nih. Nah, gimana sih cara bikin ringkasan? Nah, yang pertama caranya tentunya harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Kemudian baru disusun tanpa mengubah struktur tetap karangan aslinya. Nah, kalau misalnya teks yang kalian kerjakan itu panjang, terdiri dari beberapa paragraf, maka bagaimana cara membuat ringkasannya? Adalah kalian harus mencari ide pokok dulu dari setiap paragrafnya. Kemudian baru dari ide pokok itu dikembangkan menjadi ringkasan. Nah, tapi kalau misalnya teksnya itu pendek, hanya terdiri dari satu paragraf saja, maka ringkasannya menjadi ide pokok dan penjelas. Tapi penjelasnya harus lebih disederhanakan. Nah, tips-tipsnya, yang pertama harus memperhatikan hal atau informasi penting yang ada dalam teks. Jadi, informasi penting itu harus dimasukkan ke dalam ringkasan. Yang kedua, tidak boleh mengubah informasi dari teks asli. Memang boleh untuk mengubah variasi kata, tetapi tidak boleh mengubah substansi. Ya, teman-teman. Nah, sampai di sini sudah cukup paham ya, teman-teman? Nah, kalau sudah cukup paham, sampai di sini dulu penjelasan materi mengenai paragraf, teks, dan karangan. Tapi teman-teman, kita perlu untuk membahas soal-soalnya supaya kita bisa memahami materi ini secara lebih mendalam. Oleh karena itu, jangan lupa untuk simak pembahasan soalnya di video-video berikutnya. Oke? See you!